Bisakah kita percaya pada satu versi sejarah? Pertanyaan ini sering kali muncul ketika kita memikirkan bagaimana sejarah diajarkan dan dipahami. Pernahkah kita bertanya, dari mana kita belajar tentang masa lalu? Apakah dari buku teks, guru, atau mungkin dari cerita yang disampaikan oleh orang tua kita? Setiap sumber memiliki perspektifnya sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa cerita yang kita yakini adalah kebenaran, bukan sekadar satu sisi dari koin sejarah? Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, yang memiliki agenda tertentu. Pertanyaan ini menjadi krusial, terutama ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Rezim ini memiliki kendali penuh atas narasi sejarah yang diajarkan. Selama lebih dari 3 dekade, rezim ini dengan cermat membangun narasi tunggal tentang masa lalu, membentuk persepsi publik tentang identitas nasional dan musuh bersama. Mereka menggunakan media dan pendidikan sebagai alat utama untuk mencapai tujuan ini. Namun, sejarah bukanlah monolit yang kaku. Ia terus berkembang seiring dengan ditemukannya bukti-bukti baru dan interpretasi yang berbeda dari berbagai pihak. Ia adalah mozaik yang kompleks, tersusun dari berbagai perspektif dan interpretasi. Setiap sudut pandang memberikan warna yang berbeda pada gambaran besar sejarah yang kita pahami. Menggantungkan pemahaman kita pada satu narasi tunggal, sama halnya dengan menutup mata terhadap kekayaan dan kompleksitas masa lalu. Kita harus kritis dan terbuka terhadap berbagai sumber informasi. Lantas, bagaimana Orde Baru menggunakan sistem pendidikan dan media massa untuk membentuk pola pikir masyarakat? Mari kita telusuri jejaknya dan memahami dampaknya hingga hari ini, agar kita bisa belajar dari sejarah. Membuka kotak Pandora, sejarah di era Orde Baru. Rezim Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, memahami betul kekuatan narasi. Mereka menggunakan media dan pendidikan untuk membentuk pandangan masyarakat, memastikan bahwa hanya satu versi sejarah yang diterima. Mereka sadar bahwa mengontrol masa lalu adalah kunci untuk mengendalikan masa depan. Dengan menguasai narasi sejarah, mereka bisa mempengaruhi cara berpikir generasi mendatang, menciptakan masyarakat yang sesuai dengan visi mereka. Maka, dimulailah proyek ambisius untuk menulis ulang sejarah, menciptakan narasi tunggal yang mengukuhkan legitimasi rezim, dan menyingkirkan narasi-narasi alternatif. Proyek ini melibatkan banyak pihak, dari akademisi hingga pejabat pemerintah, bekerja sama untuk tujuan yang sama. Buku pelajaran sejarah menjadi senjata utama dalam proyek ini. Melalui buku-buku ini, rezim bisa menyebarkan versi sejarah yang mereka inginkan ke seluruh pelosok negeri, memastikan bahwa setiap siswa menerima pesan yang sama. Setiap halamannya disusun dengan cermat, menyajikan versi sejarah yang sesuai dengan kepentingan rezim. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Semua harus sesuai dengan narasi resmi. Peristiwa-peristiwa penting, seperti gerakan 30 September 1965, digambarkan secara hitam putih, dengan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang tunggal di balik tragedi tersebut. Narasi ini sangat efektif dalam membentuk opini publik, menciptakan musuh bersama. Narasi ini diulang-ulang, ditanamkan dalam benak generasi muda melalui sistem pendidikan yang terstruktur dan terpusat. Dengan cara ini, rezim Orde Baru berhasil menciptakan generasi yang patuh dan tidak kritis terhadap versi sejarah yang mereka sajikan, memastikan kontrol yang berkelanjutan. Di balik layar propaganda G30 SPKI dan pencitraan massa, propaganda menjadi instrumen penting lainnya dalam menyebarkan narasi tunggal Orde Baru. Melalui berbagai media, pemerintah Orde Baru berhasil menciptakan citra yang diinginkan tentang peristiwa G30 SPKI, yang kemudian diterima oleh masyarakat luas. Salah satu contoh paling nyata adalah film pengkhianatan G30 SPKI, karya Arifin C. Noer. Film ini menjadi alat propaganda yang sangat efektif dan berpengaruh. Film ini, yang wajib ditonton setiap tahun selama masa Orde Baru, menyajikan versi dramatis dan penuh kekerasan tentang peristiwa G30S, semakin mengukuhkan citra PKI sebagai momok yang harus dibasmi. Setiap adegan dirancang untuk menimbulkan rasa takut dan kebencian yang mendalam. Penayangan film ini bukan sekadar hiburan, melainkan ritual kolektif yang dirancang untuk menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap komunisme. Setiap tahun, masyarakat Indonesia berkumpul untuk menonton film ini, memperkuat narasi yang diinginkan oleh pemerintah, dan mempertegas pandangan mereka. Efeknya sangat kuat,
membentuk memori kolektif dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap sejarah dan politik Indonesia selama beberapa dekade setelahnya. Hingga kini, dampak dari propaganda ini masih terasa dalam cara masyarakat memandang peristiwa G30 SPKI dan sejarah bangsa. Kurikulum terkunci, membendung gelombang informasi. Kontrol ketat terhadap kurikulum menjadi kunci keberhasilan Orde Baru dalam membangun narasi tunggal. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas materi pelajaran, buku teks, dan bahkan metode pengajaran. Informasi yang dianggap berbahaya atau bertentangan dengan ideologi negara disaring dengan ketat, mencegah masuknya perspektif alternatif ke ruang kelas. Sistem pendidikan yang terpusat ini efektif dalam menciptakan keseragaman dan kepatuhan. Namun di sisi lain, ia juga membatasi daya kritis siswa, menghambat kemampuan mereka untuk mempertanyakan, menganalisis, dan berpikir mandiri. Guru, pengajar, atau korong propaganda. Dalam sistem pendidikan Orde Baru, guru dituntut untuk menjadi corong pemerintah, menyampaikan narasi resmi, dan memastikan kepatuhan siswa. Kebebasan akademik sangat dibatasi, dan guru yang berani menyimpang dari jalur resmi berisiko dicap sebagai pembangkang dan menghadapi konsekuensi serius. Akibatnya, banyak guru yang terpaksa mengorbankan idealisme mereka, memilih untuk mengikuti arus demi keamanan dan kelancaran karier. Hal ini semakin memperkuat cengkeraman narasi tunggal Orde Baru, membatasi ruang bagi diskursus dan perbedaan pendapat di lingkungan pendidikan. Luka lama, dampak psikologis narasi tunggal. Narasi tunggal Orde Baru meninggalkan luka mendalam dalam psikologi masyarakat Indonesia. Rasa takut dan curiga terhadap komunisme tertanam kuat, bahkan hingga rezim tersebut runtuh. Stigma terhadap keluarga korban peristiwa 1965 terus berlanjut, menghantui mereka hingga generasi berikutnya. Trauma masa lalu menjadi warisan pahit yang sulit dihapuskan. Ketakutan untuk membicarakan sejarah secara terbuka dan jujur menghambat proses rekonsiliasi dan penyembuhan luka lama. Politik ketakutan mewarisi benih kecurigaan. Dampak politik dari narasi tunggal Orde Baru juga tak kalah serius. Narasi ini digunakan untuk membenarkan tindakan represif rezim, membungkam kritik, dan melanggengkan kekuasaan. Ketakutan terhadap komunisme menjadi alat untuk memobilisasi massa dan menyingkirkan lawan politik. Meskipun Orde Baru telah lama berlalu, benih-benih kecurigaan dan perpecahan yang ditaburkannya masih terasa hingga kini. Narasi lama tentang bahaya laten komunisme terus dibangkitkan, digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan memelihara status quo. Menolak lupa, menguak kebenaran sejarah. Sudah saatnya kita melepaskan diri dari belenggu narasi tunggal Orde Baru. Mempelajari sejarah secara kritis dan objektif adalah langkah penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita perlu menggali berbagai perspektif, mendengarkan suara-suara yang dibungkam, dan menguji kebenaran narasi yang selama ini kita yakini. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengungkap kebenaran sejarah, mulai dari penelitian akademis, penulisan buku dan film, hingga gerakan sosial yang menuntut keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Kini, kita hidup di era yang berbeda. Teknologi dan informasi terbuka lebar di depan mata kita. Dengan akses ke internet, kita dapat mencari berbagai sumber dan memahami sejarah dari berbagai perspektif. Tidak ada yang salah dengan mengenal satu versi sejarah, tetapi kita harus ingat bahwa sejarah bukanlah milik satu pihak atau satu generasi saja. Sejarah adalah milik bersama, dan hanya dengan berpikir kritis kita dapat memahami esensinya secara utuh. Tugas kita sekarang adalah tidak hanya menerima apa yang diajarkan, tetapi juga menggali lebih dalam, mempertanyakan, dan memperkaya pengetahuan kita. Sejarah harus menjadi alat untuk membuka mata dan hati, bukan untuk menutupnya. Dengan begitu, kita tidak akan terjebak dalam narasi yang satu sisi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mulai berpikir kritis tentang sejarah dan memahami pentingnya melihatnya secara menyeluruh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merangkul keberagaman menuju Indonesia yang lebih demokratis. Menerima sejarah sebagai mozaik yang kompleks, dengan segala keberagaman dan pertentangannya, adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis. Kita perlu menciptakan ruang bagi dialog dan perbedaan pendapat,
di mana setiap warga negara bebas menyuarakan pandangannya tanpa rasa takut. Hanya dengan memahami masa lalu secara utuh, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia.